masyarakat Indonesia zaman sekarang. Situasi yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sekarang, banyaknya konflik yang terjadi di mana-mana. Contoh konfliknya yaitu konflik Sampit. Konflik Sampit merupakan konflik sosial yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah, pada awal Februari 2001. Konflik ini melibatkan dua suku, yaitu suku Dayak asli dan warga migran Madura. Adapun penyebab terjadinya konflik Sampit adalah ketidakpuasan warga Kalimantan Tengah karena terus merasa disaingi oleh masyarakat Madura. Walaupun banyak konflik yang terjadi di Indonesia, tetapi tidak kalah gencar dalam bidang teknologi yang semakin maju. Contoh teknologinya yaitu mobil listrik yang mengurangi penggunaan gas bumi yang tidak selamanya bisa ada. Membangun bangsa dan negara yang dikehendaki oleh Tuhan merupakan tugas dan tanggung jawab umat beriman yang menjadi salah seorang warga negara. Warga negara Indonesia yang beragama Katolik harus ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara yang dikehendaki oleh Tuhan melalui usaha pribadi dan bersama yang sifatnya kecil maupun besar. Pada bidang politis, Romo Frans Magnus Suseno SJ yang terkenal dengan sikapnya yang kritis terhadap situasi Indonesia saat ini. Romo Magnus juga bisa dikategorikan tokoh yang peduli pada situasi bangsa Indonesia. Romo Magnus juga dikenal sebagai cendekiawan Indonesia bersama tokoh-tokoh lintas agama lainnya. Pada bidang ideologi, Romo Beni Susetio sebagai anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden, Pembinaan Ideologi Pancasila, Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Ignatius Jonan yang adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan pernah menjabat sebagai Menteri Penghubung. Ignatius Jonan dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Selama 8 tahun masih di Silesia, saya sekolah di SD. Ya, sebenarnya komitmen mereka itu sebagai negarawan itu sejak awal gitu loh. Hanya dalam banyak hal media memotretnya itu dengan agenda setting masing-masing gitu loh. Sebenarnya mereka juga sering kok berkomunikasi, hanya kan tidak pernah ditampilkan karena seolah-olah ada perseteruan. Padahal ya tidak kok. Banyak momentum mereka berjumpa kok. Hanya persoalannya adalah dalam politik biasa, perbedaan pandangan, perbedaan prinsip, perbedaan dalam cara penyampaian itu biasa. Hanya kita kerap kali dalam melihat sebuah peristiwa itu kita hanya menonjolkan satu sisi tapi sisi lain tidak. Ajaran kitab suci diambil pada Matius 22 ayat 21. Berikan kepada apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Sebagai berkebangsaan Yahudi, orang tua Yesus melakukan kewajiban seperti mengikuti caca jiwa, mempersembahkan Yesus di Kenisi, dan memberi kesempatan kepada Yesus untuk disunat. Bagi Yesus, membangun bangsa dan negara terlihat dari tugas perutusannya. Dalam hal ini, Yesus menekankan hukum cinta kasih yang dikehendaki oleh Allah. Ajaran gereja dalam Gaudium et Spes membahas khusus mengenai hubungan gereja dan negara. Hal ini mengungkapkan status independensi gereja di hadapan negara. Namun tidak dapat disangkal bahwa dasar hubungan antara gereja dan negara adalah saling menghormati sesuai kedudukan masing-masing. Gereja mengakui otonomi setiap negara di bidang kehidupan. Gereja juga menyadari panggilannya dan ingin mempunyai kelurahan demi kesejahteraan semua dan warga masyarakat. Peranan gereja dalam membangun bangsa dan negara. Gereja dengan tegas menarik garis pemisah dengan urusan dunia sekuler. Gereja hanya mengurus perkara rohani dan haus surgawi. Dalam situasi di negeri kita, gereja harus maju menyatakan terang cahaya. Hambatan-hambatan dalam membangun masyarakat yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, perubahan struktur dan sistem yang tidak adil. Perubahan struktur dan sistem yang tidak adil ada dalam masyarakat ini. Bukan hal yang mudah tetapi sulit karena
akan ada banyak pertentangan dari orang-orang yang selama ini telah mendapatkan keuntungan dari struktur dan sistem yang telah ada. Yang kedua, sikap acuh tak acuh. Sikap ini dapat dikatakan sebagai sikap tidak peduli terhadap sesama yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari struktur dan sistem yang dapat memberi kesengsaraan masyarakat, dan dapat dikatakan juga sebagai sikap egois. Dana yang disiapkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 tergolong besar. Adanya potensi korupsi dan penyelewengan dana tersebut dalam hal wewenang terutama akan diturunkan secara birokratif dari pusat ke pemerintah daerah dan selanjutnya. Ini untuk rakyat. Tolong sampaikan. Baik, akan saya sampaikan. Untuk rakyat, jangan tercecer. Percayakan pada saya. Sudah di tangan saya, Pak. Bagaimana selanjutnya? Lanjutkan sesuai rencana. Oke. Barangnya, Pak. Segera tinggalkan tempat ini. Cepat. Sekarang untuk saya. Mau kemana, Pak? Apa pedulimu? Terserah saya mau kemana. Siapa kamu? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Tapi yang jelas, saya tahu itu untuk rakyat. Untuk rakyat? Ya. Dan satu hal lagi. Anda tidak akan pernah tahu yang akan terjadi kalau rakyat tahu akan hal itu. Untuk rakyat? Ya. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Ini hak kalian. Gunakan dengan baik dan jaga sesama kalian. Mongonsinyur Albertus Sugija Pranata atau Sugija merupakan uskup agung pribumi yang pertama di Indonesia. Ditabiskan pada tahun 1940. Selain itu, ia dikenal juga dengan pendiriannya yang pro-nasionalis, 100% Indonesia, 100% Katolik. Perjuangannya ialah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sugija berperan besar dalam upaya untuk mendapatkan pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada semasa perang, Sugija kerap menuliskan keprihatinannya terkait peristiwa-peristiwa perang yang terjadi di Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya dan gagasannya ketika wawancara dengan media dalam dan asing, akhirnya mendapatkan respon yang positif. Joseph Kasimo. Ignatius Joseph Kasimo merupakan pejuang kemerdekaan dan politisi Indonesia dari golongan Katolik yang menjadi salah satu pendiri Partai Politik Katolik Indonesia. Perjuangannya pada masa kemerdekaan awal, PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo dan merubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia. Pada periode tahun 1947 sampai 1949, ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Syafriuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam Kabinet Peralihan atau Kabinet Susanto Tirtoprodjo, ia juga menjabat sebagai menteri. Kasimo pun pernah menjadi anggota delegasi perundingan Republik Indonesia. Leonardus Benyamin Modarni. Leonardus Benyamin Modarni adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang terkenal pada masanya. Modarni merupakan perwira TNI yang beragama Katolik yang banyak berkecimpung di dunia intelijen. Modarni merupakan perwira yang ikut terjun langsung di operasi militer penanganan pembajakan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 206 di Bandara Don Mueang, Bangkok, Kerajaan Thai pada tanggal 28 Maret 1981. Slamet Riyadi memiliki nama lengkap Ignatius Slamet Riyadi yang lahir di kota Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927. Pada 10 Juli 1950,
Selamat Riyadi ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Kapten Abdul Aziz di Makassar dan Republik Maluku Selatan yang dipelopori Dr. Sumuekil. Tanggal 4 November 1950, saat sedang berusaha menumpas pemberontakan RMS di gerbang benteng Victoria Ambon, pasukan Selamat Riyadi bertemu segerombolan pasukan yang bersembunyi di benteng tersebut. Dengan mengibarkan bendera merah putih, Riyadi memerintahkan pasukannya untuk menghentikan penyerangan karena ia yakin bahwa mereka adalah tentara Siliwangi. Namun dugaan Riyadi salah. Ternyata mereka adalah segerombolan pemberontakan RMS. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, lebih dikenal sebagai YB Mangunwijaya atau Romo Mangun, lahir di Ambarawa, Jawa Tengah pada 6 Mei 1929 dan meninggal di Rumah Sakit Karolus, Paseban Senen, Jakarta Pusat pada 10 Februari 1999. Dia adalah seorang arsitek, penulis, dan pemimpin agama Katolik terkemuka di Indonesia. Romo Mangun dikenal sebagai seorang aktivis bagi kaum marginal. Dia membantu warga di Kalikode, Yogyakarta, dan Kedung Ombo, Sragen. Selain itu, ia juga merupakan seorang humanis, sastrawan, dan budayawan sebagai pendidik. Ia berperan aktif dalam menghadirkan pendidikan alternatif. Perjuangannya terutama ditujukan untuk membantu mereka yang kurang mampu dan berada di pinggiran masyarakat. Dia berusaha memberikan suara kepada mereka yang seringkali tidak didengar dan memberikan mereka kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Dalam bidang politik, kekecewaan Romo Mangun terhadap sistem pendidikan di Indonesia menimbulkan gagasan-gagasan di benaknya. Dia lalu membangun Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Sebelumnya, Romo membangun gagasan SD yang eksploratif pada penduduk korban proyek pembangunan waduk Kedung Ombo, Jawa Tengah, serta penduduk miskin di pinggiran Kalikode, Yogyakarta. Perjuangannya dalam membela kaum miskin, tertindas, dan terpinggirkan oleh politik dan kepentingan para pejabat dengan jeritan suara hati nurani menjadikan dirinya beroposisi selama masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam bidang arsitektur, ia juga kerap dijuluki sebagai Bapak Arsitektur Modern Indonesia. Salah satu penghargaan yang diterimanya adalah penghargaan Aga Khan untuk arsitektur, yang merupakan penghargaan tertinggi karya arsitektural di dunia berkembang untuk rancangan permukiman di tepi Kalikode, Yogyakarta. Ia juga menerima The Road and Rope Erskine Fellowship pada tahun 1995 sebagai bukti dari dedikasinya terhadap wong cilik. Franz Magnus Suseno yang memiliki nama panjang Maria Franz Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnus, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Romo Magnus. Ia lahir di Silesia, Jerman, 26 Mei 1936. Ia mencurahkan perhatian dan kepeduliannya terhadap Indonesia. Ia didedikasikan dengan mengajar di beberapa perguruan tinggi. Ia sangat fasih berbahasa Jawa, bahkan dia sangat mendalami kebudayaan Jawa. Franz Magnus Suseno kemudian dikenal sebagai budayawan, tokoh rohaniwan, atau pemikir di Indonesia.